Selamat siang, salam dan bahagia. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan diskusi mengenai peer assessment. Sesi pertama itu dimulai dengan mempresentasikan hasil praktikum masing-masing dari anggota kelompok. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi. Yang akan mempresentasikan pertama yaitu saya, Lutfiana Nurafikasari, NIM 2018-011019. Dengan judul praktikum yaitu pengaruh beban kerja pada karyawan di perusahaan X, Kota Yogyakarta. Untuk alasan atau latar belakang kenapa saya melakukan praktikum ini atau memilih tema yaitu beban kerja, yaitu karena pada dasarnya suatu organisasi atau perusahaan itu akan dapat mencapai tujuannya karena kualitas sumber daya alam manusia yang dimiliki. Sumber daya manusia yang unggul dan kompeten dapat menunjang keberhasilan suatu organisasi. Sebaliknya, organisasi dapat mengalami kegagalan apabila sumber daya manusianya rendah dan tidak kompeten dalam bekerja. Nah, untuk keberhasilan suatu organisasi sendiri dipengaruhi oleh kinerja seorang karyawan. Yang dimana ketika karyawan memiliki beban kerja tinggi, maka kinerja yang dia lakukan itu akan rendah. Dan begitu sebaliknya, ketika beban kerjanya rendah, itu kinerjanya akan semakin baik. Oleh karena itu, kita harus menggali data bagaimana beban kerja mempengaruhi kinerja seorang karyawan. Yang kedua, ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian sendiri itu untuk membuat alat ukur dengan atribut yang valid dan reliable. Kemudian untuk manfaat penelitian sendiri, untuk mendapatkan alat ukur dengan atribut yang terstandar. Dilanjutkan bab 2, yaitu mengenai rancangan skala psikologi. Di sini, bagian A, yaitu pengertian beban kerja. Menurut Utomo, dalam jurnal Milik Rizal 2019, beban kerja adalah sekumpulan atau sejumlah kegiatan yang harus diselesaikan oleh suatu unit organisasi atau pemegang jabatan dalam jangka waktu tertentu. Kemudian ada pendapat lain, menurut Mugicet dalam jurnal Milik Juliana tahun 2020, yang menyebutkan bahwa beban kerja adalah volume dari hasil kerja atau catatan tentang hasil pekerjaan yang dapat menunjukkan volume yang dihasilkan oleh sejumlah pegawai dalam suatu bagian tertentu. Adapun beberapa pendapat menurut tokoh lain yaitu Sunyoto tahun 2017, kemudian Kusmo Wijoyo menurut Kusmo Wijoyo 2017. Kemudian ada aspek-aspek beban kerja. Yang di sini saya menggunakan menurut pendapat Ambar dalam jurnal Milik Yuraida tahun 2020. Beban kerja memiliki 4 aspek, yaitu aspek tugas-tugas yang dikerjakan apakah sesuai dengan kemampuan atau kompetensi dasar yang dimiliki oleh karyawan. Yang kedua ada aspek seorang atau sekelompok orang yang mengerjakan tugas. Apakah dalam mengerjakan tugas mendapatkan dukungan dan fasilitas dari lingkungan yang baik. Kemudian aspek yang ketiga yaitu aspek waktu. Apakah waktu diberikan dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan bobot pekerjaannya. Kemudian yang keempat ada aspek keadaan dan kondisi normal. Tugas yang dibebankan kepada karyawan apakah sesuai dengan prosedur kerja atau tidak. Terus dilanjutkan dengan definisi operasional. Beban kerja adalah sekumpulan tugas atau kegiatan yang harus diselesaikan oleh individu yang berada pada suatu pekerjaan, posisi, atau jabatan tertentu dalam suatu organisasi. Dengan aspek yaitu tugas, kemudian seorang atau kelompok yang mengerjakan tugas, waktu, dan keadaan atau kondisi normal. Variabel beban kerja ini dapat diungkapkan melalui skala beban kerja dengan tabel spesifikasi atau blueprint, yaitu aspeknya ada 4 tadi itu. Yang pertama ada tugas, yang kedua seorang atau kelompok yang mengerjakan tugas, yang ketiga ada waktu, yang keempat keadaan atau kondisi normal dengan indikator sebagai berikut. Aspek tugas memiliki indikator yaitu tugas yang diberikan kepada karyawan. Jadi seberapa banyak tugas yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan tersebut. Kemudian untuk aspek seorang atau kelompok yang mengerjakan tugas, itu indikatornya jumlah orang yang mengerjakan tugas tersebut. Jadi berapa jumlah orang yang mengerjakan tugas tersebut. Apakah 2, 3 yang dapat mempengaruhi bagaimana dia mengerjakan tugas itu. Kemudian yang
yang aspek waktu itu indikatornya ada kesesuaian waktu yang diberikan dengan bobot pekerjaan. Untuk aspek keadaan atau kondisi normal, indikatornya tugas yang dibebankan sesuai dengan prosedur kerja. Jadi, apakah tugas tersebut sesuai dengan peraturan dan prosedur kerja. Kemudian untuk model skala, itu yang kami gunakan adalah skala sikap. Untuk format stimulusnya adalah Encore persetujuan. Dengan distribusi sebaran item skala pengaruh beban kerja karyawan sebelum uji coba, seperti yang ada di tabel ini. Beban tugas, kemudian ada aspek-aspeknya, ada 4, item favorable dan unfavorable yang bisa dilihat dalam tabel dengan frekuensi setiap aspek terdiri dari 10 item dengan jumlah total 40 item. Sekian presentasi dari saya, banyak kekurangan mohon maaf. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan dari praktikum milik Saudari Rasya. Kepada Saudari Rasya, saya persilahkan. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan terkait laporan praktikum saya yang berjudul skala self-efikasi pada siswa SMK. Untuk latar belakang mengapa saya mengambil tema ini, di era globalisasi saat ini adanya persaingan yang ketat antar individu untuk mendapatkan sebuah pekerjaan, terutama pada siswa SMK sendiri yang sudah diberi bekal dan memiliki kecakapan khusus untuk terjun langsung di dunia kerja. Namun sesuai data yang saya ambil dari BPS, bahwa kelulusan SMK ini mendominasi jumlah pengangguran. Nah, ini yang menjadi perhatian karena banyak siswa SMK yang masih bingung akan keyakinan dirinya di masa yang akan datang gitu. Apakah ia akan bekerja atau akan melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, self efficacy ini juga sangat erat ya kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara berpikir, bertindak, dan memilih suatu pilihan hidup yang akan terjadi di masa yang akan datang gitu. Untuk tujuan praktikum ini sendiri, ingin membuat alat ukur atribut yang valid dan reliable. Manfaatnya untuk mendapatkan alat ukur atribut yang terstandar. Untuk bab 2 di pengertian self-efikasi ini, saya menggunakan teori dari Bandura, di mana ia menyebutkan bahwa self-efikasi sendiri merupakan rasa keyakinan diri tentang sejauh mana kemampuan individu dalam merealisasikan suatu tindakan atau pekerjaan untuk mencapai hasil yang maksimal. Nah, selain dari Bandura sendiri, saya juga menggunakan 5 tokoh lainnya, di antaranya dari Omrod, Woolfolk, Lucier, Arwisol, dan Gibson. Jadi bisa disimpulkan bahwa efikasi diri ini merupakan mengenai seberapa bagus diri ini dapat berfungsi dalam situasi tertentu yang berhubungan dengan suatu keyakinan atas kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam menghadapi setiap kesulitan untuk mencapai suatu tujuan. Aspek-aspek self-efikasi juga saya mendapat aspek ini dari Bandura yang ditulis dalam jurnal Anzani dan kawan-kawan. Aspek efikasi sendiri ada 3, yaitu tingkat kesulitan tugas, di mana individu mampu melakukan suatu tugas atau pekerjaan sesuai dengan taraf kesulitan. Yang kedua ada luas bidang perilaku, di mana individu ini menilai keyakinan dirinya berada pada tingkat kesulitan tugas tertentu untuk melakukan tugas yang bervariasi. Yang ketiga ada kekuatan, di mana individu ini yakin terhadap pengharapannya dalam menyelesaikan suatu tugas. Untuk definisi operasional sendiri, saya menggunakan dari Bandura, di mana rasa keyakinan diri terkait self-efikasi ini, rasa keyakinan diri tentang sejauh mana kemampuan individu dalam merealisasikan suatu tindakan atau pekerjaan untuk mencapai hasil yang maksimal. Dan juga ketiga aspek tadi. Untuk bagian blueprint,
Saya membagi rata bobot menjadi 33,3% dengan masing-masing indikator sesuai aspek. Yang pertama, yang aspek tingkat kesulitan, itu saya menuliskan 2 indikator, yaitu keyakinan individu dalam menyelesaikan pekerjaan yang sulit dan menyelesaikan tugas dengan baik. Untuk aspek kedua, itu ada luas bidang perilaku, juga ada 2 indikator, di mana keyakinan individu dalam melaksanakan pekerjaan yang belum pernah ia lakukan sebelumnya, lalu ada keyakinan individu dalam menghadapi berbagai situasi. Yang ketiga ada aspek kekuatan, juga sama 2 indikator, yaitu kekuatan individu dalam melaksanakan tugas hingga selesai, dan kekuatan untuk bertahan di segala kondisi. Untuk sebaran itemnya sendiri, saya merencanakan membuat 30 item dengan sebaran seperti berikut. Kayak seperti ada dua lapis, jadi sebarannya ini ke bawah itu. Lalu untuk model skala, saya menggunakan skala Likert atau skala SCAP. Untuk format stimulusnya sendiri, saya menggunakan anchor persetujuan. Untuk selanjutnya, presentasi akan dilakukan oleh teman saya, Asti Nuraini. Berikutnya, saya akan melanjutkan mempresentasikan hasil dari praktikum saya yang berjudul Fanatisme pada Penggemar K-pop. Perkenalkan, nama saya Astir Aini, NIM 2018-011022. Latar belakang saya mengambil judul ini adalah fans K-pop yang identik dengan fanatisme, di mana fans akan membela habis-habisan idol kesukaannya. Tidak jarang terjadinya fan war di media sosial apabila ada orang di luar fans idolanya, mereka yang menjelek-jelekkan idolanya. Sering juga beberapa fans yang mengetahui idolanya dating atau berpacaran, melakukan hal-hal yang ekstrim, seperti menyayat tangan dengan pisau, kemudian menuliskan nama idolanya dengan darah. Fanatisme berperan penting dalam kehidupan fans boyband, karena semakin fans boyband tersebut, semakin dia mengefans boyband tersebut, maka akan semakin loyal dia terhadap apapun yang berhubungan dengan boyband tersebut. Fans fanatik akan berusaha untuk mendukung boyband kesukaannya dengan berbagai cara. Di sini saya melampirkan data empirik seperti dari CNN Philippines. Kembali pada tahun 1966, artis nasional untuk sastra Nick Joaquin menulis tentang bagaimana ribuan penggemar yang berteriak dalam menyambut The Beatles. Dan ini terjadi kembali pada tahun 2019, seperti tidak banyak yang berubah pada grup pop Korea Blackpink tiba di Bandara Internasional Ninoy Aquino semalam kepada ribuan penggemar Filipina yang ingin mendapatkan kesempatan untuk bertemu idolanya. Namun bukan itu sambutan yang hangat yang diharapkan oleh penggemar. Di dalam berita tersebut terdapat video di Twitter dari orang-orang yang memanjat mobil dan menjerit. Seorang penggemar menunjukkan bahwa ia terlihat seperti sesuatu dari film zombie. Lalu ada dari CNN Indonesia. Fans K-pop mulai dari mengejar idolanya hingga rela menginap satu hotel, rela mengeluarkan uang ratusan juta untuk membeli album demi berkesempatan mendapat tanda tangan idolanya, hingga merasa tidur bersama idolanya. Hanya karena terdapat poster yang mengarah ke tempat tidur, sejumlah aksi fanatisme K-popers lainnya pun pernah terekam dalam pemberitaan baik di Indonesia maupun di negara lain. Mulai dari rela menunggu berjam-jam untuk menyambut kedatangan idolanya hingga menyakiti diri sendiri kala idolanya meninggal dunia. Berdasarkan penelitian sebelumnya diketahui bahwa semakin tinggi fanatisme, maka semakin tinggi juga perilaku agresif verbal mereka di media sosial. Fanatisme dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti faktor pengaruh objek fanatisme, pengaruh dari teman dan komunitas, pengaruh dari media sosial.
Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang fanatisme pada penggemar K-pop. Karena pada saat ini budaya K-pop sangat banyak disukai oleh bukan hanya remaja, namun segala kalangan usia. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang akhirnya menjadi fanatik terhadap budaya K-pop, terutama boyband-nya. Namun fanatik tidak hanya dalam konten negatif, namun juga dalam konten positif yang bisa menimbulkan solidaritas dengan sesama. Banyak fans K-pop yang memiliki rasa solidaritas tinggi terhadap sesama. Tujuan dari praktikum ini adalah ingin membuat alat ukur fanatisme, atribut fanatisme yang valid dan reliable. Lalu ada manfaat praktikum. Manfaat praktikum ya adalah untuk mendapatkan alat ukur atribut fanatisme yang terstandar. Lalu di bab 2, rencana skala psikologi. Pengertian fanatisme yaitu fanatisme adalah suatu keyakinan yang tidak dapat diganggu-gugat dan sulit diubah sehingga berakhir pada pengabdian yang luar biasa kepada suatu objek yang dapat berupa barang, orang, dan lainnya. Diukur dengan aspek-aspek yang mengacu dari fanatisme menurut Goddard dalam Eliani dan Masturah 2018. Ada rasa antusias yang ekstrim, ketertarikan emosi berlangsung dalam waktu lama, membela dan mempertahankan kebenaran yang mereka yakini, mengoleksi barang yang berhubungan dengan keyakinan mereka. Menurut Ismail, dalam Junita 2020, fanatisme adalah adanya atau antusiasme yang berlebihan tidak didasarkan pada akal sehat, tetapi pada emosi yang tidak terkendali. Menurut Prajas dalam Anam dan Supriyadi 2018, fanatisme adalah perilaku seseorang yang mayoritas biasanya memprioritaskan tujuan tertentu, apapun itu tanpa memperdulikan konsekuensinya. Chaplin dalam Hastika 2019 meyakini bahwa fanatisme adalah sikap antusiasme yang berlebihan terhadap suatu sudut pandang atau alasan tertentu. Menurut Laki dan Setiawati dalam Hastika 2019, fanatisme adalah individu atau kelompok menuntut pemahaman tertentu, baik itu politik, agama, budaya, atau cara lain yang dilebih-lebihkan. Fanatisme menurut Marima dalam Feliati 2020 adalah perilaku yang berkembang menjadi tindakan yang membahayakan atau merugikan orang lain. Perilaku fanatisme terkadang ditampilkan dalam perilaku negatif lainnya seperti perilaku agresif. Hal ini sejalan dengan pendapat Chung, Beverland, Fairley, dan Quester dalam Putri 2020. Fanatisme adalah sebagai kecintaan seseorang intiman dan biasanya di erat. Biasanya mengacu pada produk merek dan orang atau selebriti, acara TV, dan acara konsumsi lainnya. Orang-orang fanatik biasanya berpikir bahwa mereka benar, tetapi mengabaikan fakta dan argumen yang bertentangan dengan pemikiran dan pemahaman mereka. Disimpulkan bahwa fanatisme adalah perilaku memiliki antusias dan kecintaan yang ekstrem terhadap suatu objek sehingga merasa memiliki ikatan emosi dan memprioritaskan kecintaannya tersebut di atas segalanya, sehingga selalu berpikir jika objek mereka selalu benar. Berikutnya ada aspek-aspek fanatisme yang menurut Goddard dalam jurnal Eliani dan Masturah 2018, yaitu yang pertama ada rasa antusias yang ekstrim, lalu ada ketertarikan emosi, berikutnya ada berlangsung dalam waktu yang lama, dan membela dan mempertahankan kebenaran yang mereka yakini, lalu orang yang berhubungan dengan keyakinan mereka. Definisi operasional, fanatisme dapat diartikan sebagai perilaku yang dimiliki individu saat mereka memiliki rasa menyukai suatu objek dengan ekstrim. Mereka merasa memiliki ketertarikan emosi dengan objek tersebut. Mereka akan selalu berpendapat bahwa apa yang mereka lakukan itu benar. Biasanya ini sudah berlangsung dalam durasi waktu yang lama. Para individu yang fanatik juga akan melakukan apapun untuk membeli barang yang berhubungan dengan objek tersebut. Aspek dalam fanatisme antara lain meliputi rasa antusias yang ekstrim, ketertarikan emosi, berlangsung dalam waktu yang lama, memiliki dan mempertahankan keyakinan yang mereka yakini, mengoleksi barang yang berhubungan dengan keyakinan mereka. Aspek ini saya ambil dari Goddard tadi.
Lalu berikutnya ada tabel spesifikasi atau blueprint. Di sini indikator dari setiap aspek-aspek dari fanatisme, yaitu aspek rasa antusias yang ekstrim memiliki indikator menunjukkan sikap yang histeris dan antusias saat berhubungan dengan idolanya. Lalu ada ketertarikan emosi yang memiliki indikator merasa jika memiliki ikatan emosi dengan idolanya. Aspek berlangsung dalam waktu yang lama memiliki indikator menyukai dalam jangka waktu yang lama. Biasanya ini sudah terjadi dalam kurun waktu yang bertahun-tahun. Lalu ada aspek membela dan mempertahankan kebenaran yang mereka yakini, yaitu indikatornya meyakini apa yang dia atau idolanya lakukan itu benar, dan mereka biasanya tidak mau mendengarkan opini orang lain. Lalu ada aspek mengoleksi barang yang berhubungan dengan keyakinan mereka. Indikatornya yaitu mengumpulkan barang yang berhubungan dengan idola mereka, dengan membeli ataupun mencari dari manapun itu. Di sini saya membagi bobotnya menjadi sama rata, yaitu 20%, sehingga jumlah dari bobot ini adalah 100%. Lalu berikutnya adalah distribusi sebaran item skala kemampuan fanatisme. Yang pertama ada di sini saya membagi sebaran itemnya menjadi satu lapis seperti yang terlihat di sini. Dan saya membuatnya menjadi 50 item. Lalu berikutnya ada mode skala. Mode skala yang saya gunakan adalah untuk mengembangkan alat ukur ini adalah summated rating scale atau skala perilaku. Lalu menentukan format stimulus dan format respon. Format stimulus yang digunakan adalah Anchor persesuaian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Fani. Sekian dan terima kasih. Ada kurangnya, mohon maaf. Berikutnya, saya akan mempresentasikan praktikum saya yang berjudul Perilaku Narsisme pada Pengguna Media Sosial di Kalangan Remaja. Untuk latar belakangnya sendiri, pada abad ke-20 ini, teknologi dan informasi telah memudahkan keberlangsungan hidup manusia. Pemanfaatan teknologi saat ini membantu pekerjaan manusia menjadi lebih mudah. Sudah banyak yang tahu teknologi informasi membawa dampak negatif dan dampak positif bagi kita semua, termasuk untuk media sosial yang terhubungnya interaksi manusia tanpa batas. Mengenai intensitas mengakses media sosial, Global Web Index melakukan survei durasi penggunaan media sosial di berbagai negara dunia dengan demografi usia 19 tahun sampai 24 tahun. Hasilnya, Indonesia adalah negara ke-6 terbanyak setelah Filipina, Brazil, Kolombia, Nigeria, Argentina dalam menghabiskan waktu untuk mengakses media sosial. Waktu yang dihabiskan warga Indonesia rata-rata adalah 195 menit setiap harinya. Mendapati bahwa Indonesia merupakan negara yang mengalami peningkatan jumlah pengguna media sosial dengan durasi yang lama, memberikan kewaspadaan. Ada dampak yang dihasilkan oleh pengguna internet yang berlebihan, baik secara fisik maupun mental.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Widya dan kawan-kawan menyatakan bahwa mengakses media sosial berhubungan positif terhadap insomnia. Semakin tinggi intensitas menggunakan media sosial, semakin tinggi pula tingkat insomnia yang dialami. Seseorang yang memiliki durasi yang tinggi dalam mengakses media sosial bisa mengalami ketergantungan atau adiktif. Kecanduan media sosial bisa mempengaruhi kecemasan sosial. Selain itu, media sosial berlebihan bisa berdampak negatif seperti gangguan narsistik. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa penggunaan media sosial yang berlebihan atau bersifat adiktif dapat membentuk kecenderungan seseorang memiliki gangguan narsistik. Menurut Ria Sabekti dan Yusuf Retnayu Pradeni 2019. Penelitian lainnya memperkuat media sosial. Pada usia yang berada pada masa transisi, remaja sudah memiliki minat tertentu seperti pada penampilan diri. Remaja selalu berusaha untuk dapat menampilkan dirinya semenarik mungkin untuk mendapatkan pengakuan serta daya tarik di lingkungan sekitar itu 980. Remaja dengan kecenderungan narsisme akan menonjolkan diri menjadi seperti yang diidealkan untuk memaksimalkan interaksi sosial mereka di lingkungannya. Narsistik merupakan sifat kepribadian yang merefleksikan waham kebesaran atau grandios dan konsep diri serta pandangan hidup yang melambung. Menurut dalam Sembring 2017, narsisme yang tinggi juga akan menimbulkan perilaku menyimpang yang dapat merugikan diri sendiri dan lingkungannya. Istilah pertama kali digunakan oleh psikoanalisis yaitu Sigmund Freud dalam Richard dan Susan 2010 halaman 103. Melihat narsisme dalam perkembangan psikoseksual pada individu. Oleh karenanya, narsisme merupakan gangguan kepribadian yang selalu atau keagungan diri, kekurangan berempati, sangat mendambakan untuk dihormati dan tidak sanggup melihat dirinya dari sudut pandang orang lain. Tujuan penelitian sendiri yaitu ingin membuat alat ukur perilaku narsisme yang valid dan reliable. Manfaat penelitian untuk mendapatkan alat ukur perilaku narsisme yang terstandar. Untuk bab 2, rancangan skala psikologi. Pengertian narsisme menurut Lam dalam Widianti dan kawan-kawannya tahun 2017, narsistik berasal dari konsep diri dan rasa percaya diri. Rasa percaya diri tersebut diaktualisasikan melalui kecenderungan seperti adanya rasa percaya diri sebagai dirinya merupakan memiliki inteligensi dan merasa memiliki potensi lebih dari orang lain, sehingga cenderung tidak menerima dirinya sendiri karena kecenderungan secara berlebihan dari kemampuan serta keadaan yang sebenarnya. Kompensasi narsisme cenderung negatif. Pencarian untuk meniadakan perasaan mendalam mengenai inferiority dan berusaha menciptakan suatu ilusi menjadi individu yang berkualitas dan luar biasa. Narsistik menjadi individu berada pada suatu kondisi yang bermasalah secara regresif, menggunakan dirinya sendiri bukan orang lain sebagai objek cinta karena narsistik menjadi individu cenderung mencintai dirinya sendiri.
Yang kedua, narsisme menurut Afrita dalam Raskin dan Terry 1998 merupakan kegangguan pada diri sendiri dengan ditandai kecenderungan ke arah ide-ide yang mengagumkan, kebiasaan berfantasi, eksibisionisme, bersikap defensif dalam menanggapi kritik, hubungan interpersonal yang ditandai dengan perasaan dituntut hak, bersikap eksploitatif, dan kurang empati. Menurut Dr. Sam Vaknin tahun 2010, setiap orang adalah narsis dalam derajat berbeda. Narsisme adalah fenomena yang sehat membantu pertahanan hidup. Perbedaan antara narsis yang sehat dan patagolis adalah dalam ukurannya. Maksud dari patagolis adalah jika individu ini sudah tidak dapat membedakan antara realita dan khayalan, sehingga merusak dan mengganggu fungsi individu, baik secara psikis dan terutama fungsi sosial. Aspek-aspek narsisme menurut Raskin dan Terry yaitu ada 7 aspek. Beranggapan bahwa seseorang memiliki otoritas sebagai seorang pemimpin untuk mengetahui orang lain. Yang kedua, self-sufficiency. Yang ketiga, superiority. Yang keempat, eksibisionisme. Yang kelima, eksploitatif. Yang keenam, vanity. Yang ketujuh, entitlement. Menurut Apsari dalam Kusuma Setio dan Kasan 2019 menyebutkan beberapa faktor penyebab perilaku narsisme yaitu ada 3. Yang pertama, faktor psikologis, yaitu sebuah perilaku narsisme yang terjadi karena tingkat aspirasi yang tidak realistis atau kurangnya penerimaan diri terhadap diri sendiri. Yang kedua, faktor biologis, yaitu secara biologis gangguan narsisme lebih banyak dialami oleh seseorang individu yang orang tuanya menderita neurotik. Selain itu ada juga dari jenis kelamin, usia, hormonal, dan struktur-struktur fisik yang lain. Ternyata juga ada hubungannya dengan gangguan narsisme. Yang ketiga, faktor sosiologis, yaitu perilaku narsisme dapat dialami oleh semua orang dengan berbagai golongan terhadap perbedaan yang nyata seperti kelompok, budaya, dan reaksi narsisme yang dialami. Definisi operasional, narsisme merupakan rasa cinta terhadap diri sendiri secara berlebihan. Individu yang mengalami akan selalu mencari pengakuan dan pujian terhadap kehebatannya. Aspek dalam perilaku narsisme ini antara lain seperti yang sudah saya sebutkan tadi di atas. Tabel spesifikasi atau blueprint saya bagi menjadi 2 dengan bobot masing-masing 14,3. Distribusi sebaran item, skala kemampuan empati mahasiswa. Sebelum uji coba, saya ambil satu-satu dengan jumlah item 40. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Salam. Ya, itu tadi untuk presentasi
praktikum dari kami, dari 4 anggota kami. Selanjutnya kita lanjutkan dengan penilaian. Yang pertama akan menilai praktikum milik saya dari bab 1. Materinya latar belakang masalah, dimensi ukurnya bagaimana kesinambungan antar paragraf, apakah terjalin kesinambungan yang harmonis. Silahkan kepada teman-teman. Kalau untuk latar belakang masalah sendiri, kalau menurut saya udah ada kesinambungan antara paragraf 1 dan 2. Namun alangkah lebih baik jika paragraf 1 dan 2 itu digabung menjadi 1. Itu menurut saya. Untuk yang lain bagaimana? Saya setuju menurut pendapat Mbak Rasya. Dan untuk paragraf 3 dan 4, ini juga sudah berkesinambungan tentang keberhasilan suatu organisasi dan juga beban kerja yang merupakan sekumpulan tugas yang diterima. Ini di tab. Untuk yang paragraf 4, yang stres merupakan kondisi di mana individu merasa gagal itu mungkin dikasih ini kali beberapa 2 kalimat lagi mungkin ya. Jadi Bentar sih ya, nggak ada suaranya punyamu, aku nggak dengar sumpah. nggak ada suaranya. Yang lain bisa dengar? Oh ya, Ada. Bisa. Coba punya Fani, volumenya di-fullkan lagi. Wes punyaku, aku nek nggak pakai headset, tapi kok nek aku pakai headset suaraku ra iso masuk. Oke, untuk dimensi ukur yang pertama udah terisi ya masukannya. Yang kedua itu dimensi ukurnya apakah permasalahan didukung oleh data empirik? Jika dilihat dari latar belakang belum ada data empirik. Jadi belum ada data empirik yang terlampir. Oke, data empirik belum ada. Berarti yang ini apakah data empirik dilengkapi dengan sumber? Berarti juga belum ada. Selanjutnya, apakah latar belakang disimpulkan di akhir paragraf? Untuk simpulan bagaimana yang lain? Kesimpulan dari permasalahan sendiri sudah ada, namun bisa kurang banyak ya. ada ditambah terkait permasalahan. Jadi untuk bagian kesimpulan itu dikembangin lagi gitu ya? Iya, Mbak. Sekarang lanjut ke materi kedua yaitu tujuan praktikum. Apakah sudah sesuai dengan judul? Menurut saya, tujuan dari praktikum ini sudah sesuai dengan judul yang ada. Ininya tolong ke atas lagi. Tujuannya kan belum, Mbak. Tujuan udah ya. Untuk tujuan itu udah sesuai dengan judul. Ya. Selanjutnya ada
materi manfaat praktikum. Nah, dimensi ukurnya apakah sesuai dengan judul dan tujuan praktikum? Manfaat dari penelitian sendiri juga sudah sesuai dengan judul praktikum yang akan dilakukan dengan mencari atribut yang standar. Oke, sekarang bagian bab 2. Materinya yaitu rancangan skala psikologi. Untuk dimensi ukurnya yang pertama, apakah pengertian variabel lebih dari 2 tokoh? Silahkan teman-teman. Iya, udah lebih dari 2 tokoh. Ini ada 1, 2, 3, 4 ya, 4 tokoh. Sudah 4 tokoh. Nah, dimensi ukur yang kedua yaitu apakah setiap kutipan pengertian tersebut disebutkan sumbernya? Iya. Sudah disebutkan sumbernya setiap tokohnya. Selanjutnya, apakah antar paragraf terjadi komunikasi yang baik? Jadi hubungan antar paragrafnya itu bagaimana? Sudah cukup baik sih, Mbak. Tapi mungkin enggak setiap awalan paragraf itu harus langsung menurut. Jadi kan ini kan menurut. Mungkin bisa menggunakan kata sambung lain selain menurut seperti itu. Berarti lebih mengarah ke pemilihan diksi ya? Iya. Selanjutnya, apakah di akhir penjabaran pengertian variabel-variabel tersebut disimpulkan? Adakah kesimpulan di sini? Sudah ada kesimpulan di akhir penjelasan ya. Penjelasan pengertian variabel-variabel. Gitu. Oke, mungkin cukup ya. Itu soalnya kan hanya kesimpulan gitu ada atau tidaknya. Terus sekarang lanjut ke materi yang aspek-aspek variabel. Nah, dimensinya ukur, apakah aspek-aspek tersebut disebutkan dan disertai pengertian? Iya, untuk aspek sendiri sudah ada pengertian. Jadi ada pengertian setiap aspeknya ya. Untuk materi selanjutnya yaitu Untuk matiin tadi. Untuk definisi operasional ya. Apakah kalimat yang digunakan untuk menjelaskan sudah operasional, jadi mudah dipahami atau tidak itu? Kalau menurut saya ini sesuai ininya enggak buat Mbak Vika, definisi operasional dari satu tokoh. Iya, itu dari satu tokoh. Kalau menurut saya alangkah lebih baik nanti di pengertian di belakangnya itu dikasih sumber tokohnya. Misal Badra tahun berapa. Nanti
Untuk tadi kan yang antara keterkaitan aspek dan pengertian itu tadi kan sudah ada. Berarti ini kan apakah definisi tersebut memuat pengertian dan aspek dari tokoh yang sama? Berarti jawabannya yaitu Iya. oke. Selanjutnya yaitu adalah materi pada tabel kisi-kisi atau blueprint. Nah, di sini apakah pembagian bobot tiap aspek mencapai 100%? Sudah mencapai 100%. Oke, Iya, sudah sudah ya. mencapai 100% ini, Mbak. Selanjutnya, apakah indikator di dalam blueprint tersebut menggunakan kalimat yang operasional? Jadi indikatornya itu gimana? Iya, menurut saya sudah menggunakan kalimat yang operasional sehingga mudah untuk dimengerti dan sesuai dengan aspek dari praktikum yang ingin dicari. Kemudian ada apakah sebaran item tersusun dengan sistematis? Untuk sebaran item sendiri, ini sudah terbagi rata ya, hanya saja untuk pembagiannya alangkah lebih baik jika tidak terpisah. Jadi misal ini kan 1, 2, 3, 4. Nah, nanti di sini 5, 6, 7, 8. Masih di favorable, baru untuk urutan 9 sampai 12 itu nanti di unfavorable, lalu urutan 13 sampai 16 juga di unfavorable. Jadi dua lapis seperti itu. Oke, berarti di bagian favorable itu kita bikin 2 baris, baru dipindah ke unfavorable, kembali lagi ke favorable gitu ya? Iya, benar. Apakah sebaran item terdiri dari item favorable dan unfavorable? Iya, benar, terdiri dari item favorable dan unfavorable. Lanjut ke materi model skala. Apakah penentuan model skala sesuai dengan atribut atau variabel yang dipilih? Iya, sudah sesuai. Cuma tadi ini terbalik ya. Yang tabel 2-nya nanti dipindahkan di bawah tabel 1. Kemudian materi selanjutnya ada format stimulus dan format respon. Nah, apakah ada kesesuaian antara model skala dan encoding-nya? Menurut saya ini ada kesesuaian antara yang digunakan di format stimulusnya dan benar menggunakan anchor persetujuan. Oke, sudah ternilai semuanya. Untuk praktikum milik Lutfiana dengan judul pengaruh beban kerja pada karyawan di perusahaan X ya. Selanjutnya kita lanjutkan untuk penilaian yang kedua, yaitu milik saudari Rasya dengan judul skala self-efikasi. Oke. Kita akan lanjutkan penilaian untuk bab 1, latar belakang masalah, dimensi ukurnya yaitu bagaimana kesinambungan antar paragraf, apakah terjalin kesinambungan yang harmonis. Nah, ini untuk milik Mbak Rasya, menurut saya ada kesinambungan antar paragraf, sehingga memudahkan membaca untuk memahami latar belakang dalam penelitian tersebut. Ini dari teman-teman ada tambahan untuk
Oke, karena tadi suaranya kecil ya teman-teman, jadi sukar untuk didengarkan. Saya ulangi lagi, ini kita akan melakukan penilaian milik Saudari Rasya dengan judul skala self-efikasi. Nah, untuk yang pertama itu bab 1 pada bagian materi latar belakang masalah. Dimensi ukurnya yaitu bagaimana kesinambungan antar paragraf. Apakah terjalin kesinambungan yang harmonis? Nah, di sini menurut saya ada kesinambungan antar paragraf sehingga memudahkan membaca untuk memahami latar belakang penelitian. Bagaimana menurut teman-teman? Menurut saya sudah ada kesinambungan di setiap paragrafnya. Oke, lanjut yang kedua, apakah permasalahan didukung oleh data empirik? Ada data empirik yang mendukung dari permasalahan tersebut. Oke, berarti data empiriknya ada ya. Nah, lanjut yang ketiga, apakah data itu dilengkapi dengan sumber? Data empirik dilengkapi dengan sumber pengambilannya yaitu BPS. Oke, data dari BPS. Nah, ini apakah latar belakang disimpulkan di akhir paragraf? Bagaimana untuk teman-teman? Sudah ada kesimpulan di akhir paragraf. Ada kesimpulan latar belakang di bagian paragraf terakhir, namun masih kurang ya, Mbak. Oke, untuk bagian latar belakang sudah ternilai semua. Dilanjutkan dengan tujuan praktikum. Apakah sesuai dengan judul atau tidak tujuannya? Saya rasa sudah sesuai ya. Saya rasa sudah sesuai ya. Gimana Iya. teman-teman? Iya, sudah sesuai. Iya, sudah sesuai. Oke, untuk tujuan sudah sesuai. Manfaatnya gimana? Sudah sesuai atau belum dengan judul? Manfaatnya sudah sesuai dengan judul praktikum. Ini lanjut ke bab 2. Rancangan skala psikologi. Apakah pengertian variabel lebih dari 2 tokoh? Saya rasa itu tadi tokohnya banyak ya, jadi udah lebih dari 2. Jadi sangat cukup untuk menambah pengetahuan. Iya enggak? Saya setuju dengan pendapat dari Mbak Lutfiana. Karena sudah terjelas pengertian yang dipaparkan oleh Mbak Rasya di sini sudah banyak. Oke, Mbak Fani, terima kasih. Selanjutnya, apakah setiap kutipan pengertian tersebut disebutkan sumbernya pada penelitian? Sumber penelitian disebutkan dalam setiap pengertiannya. Sumbernya sudah ada. Oke, sumber sudah ada. Apakah antar paragraf terjadi komunikasi yang baik? Paragraf. Kita lihat dulu pada Sudah ada kesinambungan yang antar baik antar paragraf. Oke, apakah di akhir paragraf ada penjabaran pengertian tersebut disimpulkan? Jadi ada kesimpulan atau tidak di akhir paragrafnya? Itu ada. Sudah ada kesimpulan
di akhir paragraf. Oke, lanjut ke materi aspek-aspek variabel. Apakah aspek-aspek tersebut disebutkan dan disertai pengertian? Aspek dari Aspek dari variabel variabel sudah disebutkan lengkap dengan dengan pengertiannya. pengertiannya. Sudah lengkap. Lanjut ke definisi operasional. Apakah kalimat yang digunakan untuk menjelaskan sudah operasional? Kalau menurut saya itu sudah operasional ya. Di situ dicantumkan pengertian dan aspeknya milik tokoh Bandura. Jadi untuk apakah definisi tersebut memuat pengertian dan aspek dari tokoh yang sama, menurut saya iya, soalnya itu pakai tokohnya Bandura semuanya. Iya kan teman-teman? Iya. Lanjut untuk tabel kisi-kisi atau blueprint. Nah, di situ sudah mencapai 100% belum untuk bobot setiap aspeknya. Jadi ketika dijumlah sudah 100% belum? Sudah mencapai 100%. Oke. Lanjut, apakah indikator di dalam blueprint tersebut menggunakan kalimat yang operasional? Indikator dari blueprint sudah menggunakan kalimat yang operasional. Terus, apakah sebaran item tersusun dengan sistematis? Sebaran item sudah tersusun dengan sistematis. Ini juga sudah dua lapis. Nah, untuk sebaran item, apakah sebaran tersebut terdiri dari item favorable dan unfavorable? Kalau menurut saya, sebaran item sudah terdiri dari favorable dan unfavorable ya teman-teman, karena di tabel itu sudah tertera gitu. Lanjut ke bagian model skala. Nah, di sini apakah penentuan model skala sesuai dengan atribut atau variabel yang dipilih? Menurut saya itu sudah sesuai ya, karena menggunakan skala sikap di mana self efikasi itu adalah ditentukan oleh sikap setiap individu. Lanjut ke bagian format stimulus dan format respon. Nah, di situ apakah ada kesesuaian antara model skala dan anchoring-nya? Gimana teman-teman? Sesuai ya itu kayaknya. Dia pakai yang persetujuan. Jadi yang setuju, tidak setuju atau kayak gitu. Oke, untuk bagian praktikum milik saudari Rasya udah selesai ya untuk kita melakukan penilaian. Lanjut sekarang milik saudari Asti. Lanjut untuk penilaian yang ketiga, yaitu milik saudari Asti dengan judul fanatisme pada penggemar K-pop. Yang pertama, bagian latar belakang, bagaimana kesinambungan antar paragraf, apakah terjalin kesinambungan yang harmonis. Menurut saya sudah ada kesinambungan. Untuk paragrafnya coba di kebawahin lagi. Oke. Untuk selanjutnya ada apa lagi? Oke, berarti sinambung yaitu kalimatnya juga sudah cukup lengkap gitu loh. Jadi penjabarannya sudah cukup baik. Untuk lanjut, apakah permasalahan didukung oleh data empirik? Kalau menurut saya udah ada data empirik. Ya, cuma
sarannya untuk dirapihkan lagi untuk menjadi paragraf yang CNN Philippines ini mungkin bisa dibuat kata-kata sebelumnya. Oke, itu dirapihkan lagi, sudah Dirapihkan ada. lagi. Untuk sumber juga bisa dicantumkan di daftar pustaka aja. Sumber. Kalau di situ udah ada sumbernya ya. Kalau di bagian paragrafnya tuh udah ada kan sumbernya? Sudah ada. Ada. Oke. Latar belakang itu disimpulkan di akhir atau tidak? Kayaknya udah ya. Itu berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas itu. Berarti kan sudah disampaikan gitu. Kemudian untuk tujuan dan manfaat apakah sudah sesuai dengan judul? Menurut saya sudah sesuai dengan judul. Oke, manfaatnya gimana kalau manfaat? Manfaat juga sudah sesuai. Berarti sudah sesuai. Selanjutnya, rancangan skala psikologi. Nah, apakah pengertian itu lebih dari 2 tokoh? Kayaknya kalau untuk tokoh udah lebih dari 2 yaitu. Itu ada Goddard sama Praja, terus ada Laki, Setiawati, banyak. Jadi udah lebih dari 2 tokoh. Itu disebutkan sumbernya atau tidak? Kira-kira. Iya, sudah disebutkan. Sudah disebutkan. Sumber sudah dicantumkan. Apakah ada komunikasi yang baik antar paragraf? Untuk itu sudah komunikasinya sudah terjalin cukup baik ya, dijabarkan pengertiannya banyak, terus lengkap, tapi mungkin ditambah kata-kata untuk penghubung, jadi biar gak terlalu kaku ketika dibaca kayak pengertian gitu. Jadi ada kalimat-kalimat yang bisa lebih apa ya, kayak mudah dimengerti gitu. Menurut saya, gimana kalau teman-teman? Iya, ada pemilihan diksi untuk penghubung ya. Apakah di bagian akhir ada itu penjabaran, disimpulkan gitu? Ada ya teman-teman, berdasarkan uraian di atas disimpulkan bahwa fanatisme bla 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 bla. Berarti sudah ada kesimpulannya. Kemudian untuk aspek, apakah itu disertai dengan pengertian tiap aspeknya? Ya, sudah ada ya menurut saya. Sudah ada ya, sudah ada pengertiannya. Apakah untuk definisi operasional, lanjut nih, apakah kalimat yang digunakan sudah cukup menjelaskan? Jelas gitu? Kalau menurut saya sih sudah cukup jelas. Sudah cukup jelas ya. Sudah ditambah dari tokoh siapa yang diambil dan dikasih sumbernya. Nah, untuk definisi operasional, apakah aspek dan pengertiannya itu menggunakan satu tokoh? Bagaimana Mbak Asti? Iya, saya menggunakan satu tokoh, yaitu tokoh Goddard. Oke, berarti tokoh yang sama ya. Tokoh yang sama. Untuk blueprint, apakah pembagian bobot tiap aspeknya mencapai 100%? 20. Saya rasa cukup 100% Sudah ya. terjelas jelas. Ya. Sudah 100%. Ya. Sudah mencapai 100%. Apakah indikator dalam blueprint tersebut menggunakan kalimat yang operasional?
Gimana teman-teman? Menurut saya sudah cukup operasional ya. Setiap aspek ada terdiri dari satu indikator. Oke. Apakah sebaran item tersusun secara sistematis dan ada item favorable dan unfavorable? Sistematis. Yes. Pembagiannya sudah cukup rata, sudah sistematis, namun seperti yang disampaikan Mbak Rasya tadi, alangkah lebih baiknya menggunakan 2 lapis ya Mbak ya? Iya. Nah, untuk model skala, itu apakah sudah sesuai dengan atribut yang dipilih atau variabel yang dipilih? Menurut saya sudah ya, karena fanatisme ini merupakan perilaku, jadi menggunakan sumber rating scale. Untuk format stimulusnya, sesuai tidak dengan model skala dan encoding-nya? Iya sesuai, bahwa skala perilaku itu menggunakan encoding persesuaian. Oke, untuk penelitian milik Mbak Asti sudah selesai dinilai ya dari diskusi kami. Selanjutnya kita akan melanjutkan milik Mbak Fani, Novita Tri Alfakri. Oke, selanjutnya lanjut milik saudari Fani, dimulai dari latar belakang. Apakah ada kesinambungan antar paragraf? Yang latar belakang ya. Iya. Oke. Latar belakang itu sudah ada kesinambungan ya. Coba diturunkan Mbak. Slide-nya. Slide. Ya, untuk kesinambungan Di sini sudah ada kesinambungan ya. Cuma saya jatuh. Oke, latar belakang ya. Tadi kesinambungan itu sudah ada, tapi kan untuk latar belakang itu alangkah baiknya sepertinya tokohnya nggak terlalu banyak ya? Iya, cukup satu saja. Oke, tokoh berarti pengurangan tokoh. Tidak perlu menambahkan tokoh terlalu banyak. Apakah permasalahan didukung oleh data empirik? Ada data empiriknya nggak itu? Untuk data empirik, ini ada sih ya yang Global Web Index ini bukan ya? Ini ya. Melakukan survei durasi. Ada itunya, sumbernya kan? Ada. Sudah ada sumbernya. Nanti dijabarin lagi nih kata-katanya. Apakah latar belakang disimpulkan di akhir paragraf? Di bagian akhir. Untuk ini, kalau menurut saya belum sih ya. Menurut kalian gimana? Ini kayak belum ada kesimpulan dari semua. Kayak ditarik jadi satu gitu ya, Iya. jadi dari Alasan mengambil judul Atau ini yang dia maksud kesimpulan oleh karenanya anarkisme merupakan gangguan ini. Tapi kalau jika itu kesimpulannya harusnya ada di paragraf tersendiri dan juga ini kurang lengkap. yang itu kayak mengarah kenapa kita milih itu. Iya, jadi kalau menunjukkan kalau itu adalah kesimpulan dari semuanya. Tambah, perlu ditambah ya. Tambah. Terus tujuan dan manfaatnya apakah sudah sesuai ya itu? Sudah ya, Sudah ya. Tujuan dan manfaatnya sudah sesuai dengan. Oke, kan udah sesuai untuk rancangan. Apakah pengertian lebih dari 2 tokoh? Tokohnya Iya, Iya, ini sudah lebih dari 2 tokoh. Sudah cukup banyak ini pengerti. itu untuk yang bagian siapa ini? Afrita itu dari jurnal 1998 buku itu. Saya rasa itu
Benar ya? Kan? Jadi angka lebih baiknya tahunnya diperbarui lagi kalau untuk jurnal. Mungkin 5 tahun dalam kurun waktu 5 tahun belakang. Jadi Untuk apakah setiap kutipan pengertian disebutkan sumbernya? Gimana? Sumber-sumber. iya, Ya, dari udah ada ya. sumbernya setiap kutipan. Sumber sudah ada. Komunikasi antar paragraf itu gimana? Nyambung enggaknya gitu. Sama ya kayak kasus-kasus sebelumnya. Kalau itu sudah lengkap, tapi untuk pemilihan diksi agar berkesinambungan biar nggak terlalu kaku gitu. Jadi perlu Iya. perbaikan diksi. Iya. Oke, diksi. Apakah di akhir ada penjabaran pengertian variabel? Disimpulkan gitu? Ada. Sudah ada, namun ini sangat sedikit sekali ya. Jadi bisa dilengkapi gitu ya biar lebih kayak pendapatnya kita ngembangin dari tokoh-tokoh jadi iya, biar lebih berkembang kan tadi tokohnya juga banyak, masa ini aspeknya ada pengertiannya nggak itu setiap aspeknya ada ya sudah ada pengertian. dan cukup jelas juga itu definisi operasional apakah menggunakan kalimat yang operasional Mana definisi? Mbak. Untuk pengertian narsisme ini kan Novita ngambil dari siapa? Ras dan Terry. Ini bukan. Terus yang definisi operasional. Iya. Ya. Nanti ditambahin aja di akhir kalimat pengertian diambil sumbernya dari mana. Oke. Oke. Jadi pokoknya sama ya? Pokoknya sama aspek sama pengertian. Iya. Oke. Blueprint sudah 100% ya itu? Mencapai 100% nggak? Sudah. Ini sudah 100%. Rata ya ini. Sama itu kalimatnya udah operasional belum untuk indikator? Untuk indikator Ini sebenarnya belum ada indikatornya ya. Oh belum sampai. Iya. Ditambahkan ya perlu ditambahkan. Sebaran item gimana? Sistematis. Oke, sama seperti sebelumnya, alangkah baiknya dibikin 2 lapis. Kalau untuk yang bagian 2 itu nggak apa? Dua item itu yang di bagian Yang bagian aspek 6 sama 7 itu kan unfavorable-nya cuma ada 2. Oh, berarti unfavorable ada. Oke. Oke, sudah ada. Untuk model skala gimana? Belum. Untuk model skala dan format stimulus perlu ditambahkan lagi ya, disesuaikan dengan atribut dan itunya. Apakah perilaku atau sikap, terus mau pakai yang anchoring apa, tipe apa, model apa. Oke. Saya rasa cukup ya untuk penilaian dari 4 presentasi praktikum dari kelompok kami. Banyak kekurangan, kami mohon maaf. Sekian, salam. Salam.